Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah materi dan ini adalah materi terakhir di mata kuliah Statistika Pendidikan, yaitu kita akan membahas mengenai analisis regresi sederhana. Oh ya, bagi kalian yang ingin mendapatkan eh, video ini dengan kapasitas perekaman yang kuotanya tidak besar, maka silahkan download menggunakan aplikasi YouTube Go dan kalian bisa memilih mau pakai resolusi yang seperti apa, gitu ya. Tapi ya gitulah. Insya Allah ini tidak akan berat untuk dilihat di YouTube. Begitu. Oke, kita akan mulai saja. Nah, analisis regresi sederhana. Apa sih analisis regresi itu? Jadi, analisis regresi merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui ketergantungan satu atau lebih variabel bebas X terhadap variabel tergantung gitu. Nah, di sini dituliskan satu atau lebih karena memang analisis regresi itu ada yang sederhana, ada yang multiple regresi gitu ya. Yang multiple itu tidak sederhana gitu. Nah, kalau analisis regresi sederhana adalah analisis regresi yang melibatkan hanya satu variabel X dan satu variabel Y. Tujuannya supaya bisa meramalkan berapa nilai variabel Y tersebut apabila variabel X-nya berubah. Contohnya, kalau skor kecemasan menghadapi ujian pada diri siswa itu 40, maka kira-kira berapa nilai ujian yang akan diperoleh siswa? Oke, jadi guru itu kan kadang-kadang suka pengen tahu ya, nanti nilai ujiannya siswa ini berapa ya? Nah, kalau ditinjau dari misalnya ini kita meneliti variabel kecemasan gitu ya. Nah, itu bisa nanti diprediksi kalau persamaan regresinya itu sudah ditemukan. Nah, tentu harus diketahui persamaan regresinya kayak apa. Jadi sabar dulu, nanti saya akan ajari kalian cara membuat persamaan regresinya tersebut. Supaya kalian bisa menjadi peramal ya. Prediksi, bukan peramal seperti ahli nujum ya. Oke, apa sih perbedaan antara korelasi dan regresi? Kita sebelumnya sudah membahas tentang korelasi. Kalau kalian belum melihat atau belum paham apa itu korelasi, kalian bisa lihat link yang ada di atas. Atas ini, atas ya. Kalian klik, nanti kalian pahami dulu baru kita belajar ini. Karena kalau kalian tidak paham tentang korelasi, akan susah memahami regresi. Oke, korelasi itu hanya menunjukkan kekuatan hubungan antar dua variabel, gitu ya. Nah, regresi lebih dari itu. Dia bisa sampai pada menunjukkan bagaimana pengaruh dua variabel yang saling berhubungan itu, sehingga bisa melakukan prediksi seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, catatan nih, analisis regresi antar variabel itu harus dilakukan berdasar pada adanya teori yang menyatakan kemungkinan hubungan dan pengaruh antar variabel yang dianalisis tersebut. Jadi kita tidak boleh asal. Misalnya, ada peneliti yang iseng melakukan analisis regresi pengaruh panjang rambut terhadap rezeki gitu. Secara teori kan nggak nyambung antara panjang rambut sama rezeki orang gitu. Jadi ini secara teori salah, walaupun nanti kalau dianalisis dengan menggunakan teknik statistik itu akan tetap bisa dicari persamaan regresinya. Cuman masalahnya secara teori ini jelas jelas tidak masuk akal ya. Tuh. Masa iya panjang rambut berpengaruh pada rezeki kan nggak ada itu teori dari mana ya kan? Itu. Oke, terus persamaan regresi. Jadi, persamaan regresi yang saya bilang di awal tadi itu bisa dipakai untuk meramal atau memprediksi itu bentuknya seperti ini, ya. Y sama dengan A plus B kali X. Y itu adalah nilai yang diramalkan. Kalau dalam contoh yang saya tadi kemukakan itu adalah nilai nilai hasil ulangan akhir semester ya kan. Kalau A itu konstanta. Adapun B itu adalah koefisien regresi dan X itu adalah nilai variabel bebasnya. Kalau contoh tadi kan nilai kecemasannya gitu ya. Oke, let's do it. Contoh yang akan saya tunjukkan pada kalian itu datanya adalah data yang sama yang saya pakai untuk menerangkan materi tentang korelasi. Jadi, korelasi itu tahap awal menunjukkan hubungan, kalau regresi menunjukkan atau kita ingin mencari tahu persamaan regresi supaya kita bisa memprediksi atau meramal nilai dari variabel Y atau variabel dependennya gitu ya. Jadi, supaya nyantol di kepala kalian,
eh, regresi ini itu adalah kelanjutan dari materi korelasi, gitu ya guys. Oke, nah ini adalah datanya, data yang sama seperti yang kita pakai sebelumnya. Sekarang kita akan pindah ke SPSS. Nah, ini datanya. Nilai matematika, nilai ujian akhir semester mata pelajaran matematika ditinjau dari kecemasan. Dihubungkan hubungan pengaruh kecemasan, sorry. Judulnya adalah pengaruh kecemasan terhadap nilai ujian matematika. Pengaruh kecemasan menghadapi ujian terhadap nilai ujian matematika. Caranya seperti apa? Caranya data jumlahnya ditampilkan seperti ini, lalu kemudian analyze, lalu kemudian regression, lalu kemudian ketik linear, lalu kemudian ini keluarin dulu ya, biar nggak bingung. Lalu kemudian nilai matematika itu kan variabel Y atau variabel dependen, masukin ke sini. Kemudian kecemasan itu kan variabel X atau independen, masukin ke sini. Lalu kemudian kita buka statistik, klik estimate dan coefficient interval, mode fit sama deskriptif. Continue aja. Terus kemudian pastikan bahwa metode ini adalah enter. Lalu kemudian sebentar. Nah, lalu kemudian ini yang ini kita kelarin aja. Ini yang Z prediction ini itu masuk ke X, Z receipt ini masuk Y, gini aja. Terus ini sebenarnya menampilkan bagian sih. Nah, histogram ya. Coba continue. Terus kemudian di save ini kosongin aja. Terus option ini exclude case pairwise ya. Continue aja. Terus kita oke coba. Oke, dia akan keluar seperti ini. Nah, ini saya sudah pindahkan ke, nah ini dia, seperti ini. Scatter plotnya seperti ini. Nah, saya sudah pindahkan ke PowerPoint, maka kita akan langsung lihat saja ke tampilan PowerPoint-nya. Oke. Oke. Nah, ini bagi yang hanya melihat PowerPoint, nanti saya perintahkan untuk melihat video ini di channel YouTube saya. Nah, ini dia hasilnya. Pertama, tabel deskriptif. Nilai matematika min-nya 69,6, standar deviasinya 25,6, N-nya 35, kecemasan, dan seterusnya. Oke, kalian bisa baca. Nah, yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah ini, nilai person correlation ini. Korelasi product moment dari person. R ini namanya. Nilainya 0,888 tapi tandanya negatif. Apa ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa korelasi antara dua variabel ini berkorelasi negatif. Semakin tinggi nilai kecemasan, maka nilai matematikanya akan semakin rendah. Ya, semakin cemas, ketakutan gitu kira-kira, maka nilainya semakin rendah. Terus, yang dilihat lagi adalah ini R, sama seperti tadi kan. R ini dalam nilai yang positif 0,88. Nah, R square ini adalah kuadrat dari nilai R. Nilai R ini sama seperti yang sebelumnya tadi ya. Sama seperti ini ya. Nah, cuman yang di bagian model summary ini karena mau dikuadratkan jadi seperti ini. Nah, R square ini adalah nilai determinasi. Apa itu? Itu adalah seberapa jauh kecemasan itu menjadi prediktor terhadap nilai matematika. Jadi, ini kan 0,789. Kalau di persentase menjadi dikali 100 ya, menjadi 78,9%. Nilai matematika itu bisa diprediksi melalui variabel kecemasan gitu. Jadi, variabel kecemasan itu menurut data ini ya, mempengaruhi nilai matematika sebesar 78,9%. Sisanya, selain dari yang 78,9% itu dipengaruhi oleh variabel yang lainnya, selain kecemasan. Gitu.
Nah, kita juga harus perhatikan nilai F ini. Nilai F ini dan lihat signifikansinya. Nah, ini berarti signifikan, ini menunjukkan bahwa memang apa ya? Ya berpengaruh. Sebentar. Jadi nilai F ini apabila ini signifikan berarti nilai prediksi ini mampu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Gitu ya. Dan ada lagi signifikansi yang selanjutnya yaitu ini. Ini namanya T. T-nya negatif 11,111 dan signifikansinya kurang dari 0,05. Jadi parameternya adalah 0,05. F tadi juga sama, parameternya 0,05. Nah, ini uji T ini itu untuk mengetahui apakah memang ada pengaruh kecemasan terhadap nilai matematika. Dan karena ininya signifikan di bawah 0,05 maka bisa kita simpulkan bahwa memang kecemasan itu memiliki pengaruh terhadap kepada nilai matematika, nilai ujian matematika. Lalu kemudian persamaan regresinya seperti apa? Nah, persamaan regresi kan tadi Y sama dengan A plus B kali X ya. Nih, kalau nggak percaya kita kembali lagi. 14. Nih, Y sama dengan A plus B kali X. Nah, A-nya itu apa? A-nya itu ini konstanta. 117,312. Kemudian B-nya itu adalah ini. Ini B. B untuk yang kecemasan negatif 1,316. Ini adalah persamaan regresinya. Sehingga dari analisis yang kita lakukan, di pola persamaan regresi ini, Y adalah nilai ujian matematika, X adalah skor kecemasan siswa. Jadi, kita dapat melakukan prediksi dengan persamaan tersebut. Pada slide kedua, saya melempar pertanyaan kan tadi, kalau skor kecemasannya itu 40, maka nilai ujian siswa yang skor kecemasannya 40 itu berapa? Jawabannya, masukin aja X-nya 40. Nah, nilai kecemasan itu kan sama dengan X ya. Ini 40 kaliin bagi hasilnya adalah 64,672. Ini adalah prediksi nilai dari siswa yang nilai kecemasannya 40 gitu. Nah, implikasinya jadi kalau kalian jadi guru lalu pengen misalnya agar nilai ujian siswa kalian itu bagus, maka sebelum ujian kalian tes dulu kecemasannya. Nanti pakai kuesioner kecemasan kan bisa dibikin atau angket kecemasan, skala kecemasan ya. Nah, kalau skor kecemasannya itu kecil, maka ujian dilakukan. Karena kan berarti menurut persamaan regresi tadi, itu kemungkinan siswa dapat nilai yang bagus itu kan besar ya kalau kecemasannya rendah. Nah, tapi kalau ternyata skor kecemasannya itu tinggi, maka ya diperkirakan saja kira-kira mau dapat nilai berapa mereka. Gitu. Kalau misalnya dites rata-rata kecemasan siswa di kelas itu 20. Tadi berapa? 40 ya. 40 itu nilainya 63-an. Supaya bisa lulus KKM, itu kan ya kalian yang tahu. Nanti bisa diperkirakan supaya siswa ini lulus KKM, maka nilai kecemasannya paling tidak katakanlah misalnya 15 gitu. Nah, itu dites. Kalau sudah 15 maka ujian dilakukan gitu. Inilah implikasi atau pentingnya belajar analisis regresi supaya kita bisa prediksi. Termasuk kalian yang mau bisnis begitu bisa diprediksi. Berapa biaya iklan yang harus dikeluarkan supaya dapat keuntungan berapa rupiah. Itu bisa diprediksi. Misalnya keluar biaya iklan 1 juta, ternyata keuntungannya 1 miliar. Kalau biaya iklan 200.000, keuntungannya misalnya 5.000 dan seterusnya. Itu bisa diprediksi nanti menggunakan teknik statistik analisis regresi sederhana ini. Begitu ya. Selesai. Oke, terima kasih sudah menonton dan karena ini materi terakhir, saya mohon maaf apabila selama menyampaikan materi ini mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin saya terlalu cepat. Nah, kalau terlalu cepat dan kalian belum paham, kalian bisa putar lagi videonya sebagaimana yang sudah saya sediakan di channel YouTube saya. Sekali lagi, mohon maaf bila ada perilaku atau kata-kata saya yang kurang berkenan dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini bagi kalian yang merasa bahwa video ini bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.